saya informasi juga kepada jamaah semua, jangan panik. Apalagi yang sudah tertunda kemarin. Ini memang rezeki saja kemarin. Alhamdulillah kita berangkat. Dan keberangkatan kita alhamdulillah lancar, walaupun kemarin itu ada 5 orang yang kena COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mina di channel PTM, tepatnya di episode ke-37 tahun kedua, Senin 27 Desember 2021. Bagi rekan yang belum subscribe, silakan dan subscribe, dan juga kita masih menunggu komentar positif pastinya. Rekan PT Memandung Kementerian Agama memutuskan untuk menunda keberangkatan jemaah umroh asal Indonesia yang direncanakan akan dimulai pada tanggal 23 Desember. Akibatnya ada selain pandemi COVID dan juga ada Omikron yang baru masuk ke Indonesia, sehingga banyak travel yang ada di Indonesia gulung tikar. Kali ini PT mengangkat tema tentang peraturan berubah-ubah, jamaah umroh panik. Bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio PT, Hajah Agustina Mulyati SKM, Direktur Utama PT Sarmania Bina Utama Tour dan Travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih, Bu? Kabar baik. Ini pertama ke PTM ya, Bu ya? Iya. Baik, ini kita ngomongin tentang peraturan berubah-ubah jamaah umroh panik. Tapi kita mau tahu dulu nih, Bu, ini sudah berapa lama untuk mendirikan perusahaan tour atau travel? Saya berdiri travel itu 2013. Yang tadinya saya perwakilan Karisa di Jakarta. Kemudian di 2015 insya Allah saya sudah punya travel sendiri. Dan alhamdulillah sekarang pun saya punya izin Kemenak. Oh, itu izinnya dari Kemenak? Ya, izin RI. RI ya? Iya, intinya kita sudah punya izin insya Allah. Jadi sudah hampir 2 tahun lah kita sudah ini kan di Aceh pada punya izin ya, kemudian tertimpa dengan adanya COVID-19. Sebentar, jadi pendirian travelnya selama 2 tahun atau dari 2013 sudah memang? Sudah, dari 2013 saya sudah ada berdiri. Cuma tadinya saya sebagai perwakilan di Jakarta. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah punya travel sendiri, Sarmania Bina Utama. Nah, itu namanya ya? Ya, itu dan punya izin nih, Bu, Kemenak. alamatnya? Itu di Ule Karing, di depan pesantren Babu Najah. Jalan Kebun Raja, nomor 31. Oke. Mesin Ule Karing. Untuk jamaahnya sendiri nih, Bu, dari 2013 sampai sekarang kira-kira udah banyak nggak sih? Alhamdulillah sudah, saya tidak sanggup menghitung lagi. Karena setiap tahun alhamdulillah saya sebelum pandemik itu 1000 lebih. Untuk dalam 1 tahun sekali keberangkatan kadang 250 ada pernah 250 jamaah itu dari semua kabupaten atau hanya kota Banda Aceh? Ya, semua kabupaten seluruh Aceh insya Allah. Apalagi saya dipercayakan juga di dinas-dinas untuk mengelola jamaah-jamaah umroh seperti guru berprestasi seluruh Aceh. Alhamdulillah masih saya pegang, ini sudah tahun ke-6 kalau nggak salah saya. Alhamdulillah ya, mungkin kepercayaan dinas pendidikan karena kita menggunakan kalau kemarin kita pakai pesawat Garuda dan itu dari Banda Aceh langsung, dan kita di sini mengutamakan pelayanan karena pelayanan itu tidak ada harganya kan. Alhamdulillah di seluruh Aceh insya Allah, dan jamaah yang sudah berangkat biasanya kembali lagi ke Sarmania dengan membawa keluarga. Gitu. Ini termasuk tentang kemarin kan Dinas Pendidikan sempat membuat guru berprestasi ya. Nah, ini yang ada hadiah umroh ya, ada yang kategori pustakawan dan yang lainnya. Itu juga Ibu yang handle? Insya Allah dari mulai provinsi, ini juga saya bawa dari Dinas PD. Kalau PD Jaya ini sudah tahun ke-5 juga. Ya mungkin tidak begitu ramai kalau PD Jaya, biasanya juga ramai ya. Di tahun 2020 kemarin terakhir sangat banyak ya kalau yang di PD Jaya. Kalau PD ini alhamdulillah sudah ini tahun kedua lah untuk dipercayakan ke kita. Oke. Insya Allah. Untuk mereka yang mendapatkan yang umroh gratis itu kira-kira kapan yang berangkatnya? Kalau yang sebelum pandemi kan
tidak ada ini ya, selalu di bulan 12 Itu mereka memang berangkat. jatah jadwal Tur Sarmania untuk menjadwalkan berangkat umroh setiap bulan 12 atau memang Enggak, kita tiap bulan ada keberangkatan, cuma khusus untuk dinas itu biasanya saya ambil di bulan 12 biasanya, karena mereka kan ada seleksi-seleksi, kemudian dipasin lah di bulan 12 ya. Mungkin kalau guru-guru kan sering liburan ya kalau bulan 12 kebiasaannya gitu. Jadi saya ambil di bulan 12. Jadi kemarin itu Dinas Pendidikan di 2021, alhamdulillah kita juga ada keberangkatan, dan cuma Sarmania yang bisa memberangkatkan untuk yang dari Aceh, cuma satu, yaitu Sarmania. itu meskipun dalam kondisi COVID. Kondisi COVID. Ini gimana caranya, Bu? Karena kan sempat beredar informasi dari pemerintah Arab Saudi bahwa jamaah Indonesia nggak boleh dulu berangkat umroh seperti itu. Iya. Jadi kemarin itu kan ada dibuka sebentar. Jadi begitu dibuka, saya ngambil momen. Mungkin saya nggak bilang yang lain ya. Intinya dari saya harus mencuri start ya. Terus jamaah udah saya siapkan berkas segala macam. Jadi tadinya kita mau berangkat waktu itu di bulan Desember. Desember 2020. Desember 2020. Kemudian kita udah sampai di bandara, sudah ngambil tiket, sudah semua. Tiba-tiba jam 00 Arab Saudi menutup bandara. Jadi saat itu memang jamaah agak shock, saya juga shock karena saya belum pernah. Nah, padahal itu udah proses mau keberangkatan ya? Sudah ada tiket, sudah ada semua. Tapi alhamdulillah itu tidak hangus. Tiket itu semua tidak ada yang hangus. Walaupun kita harus pulang dulu, jamaah saya ginapkan dulu di hotel, kemudian mereka pun happy-happy aja, karena ini kan bukan dari saya, tapi memang dari pemerintah yang tiba-tiba ditutup. Tapi koper-koper tetap taruh di travel. Kemudian kok saya sekitar 2 minggu kemudian kita dikabarin lagi bahwa jamaah bisa berangkat. Nah, kita kan punya grup. Begitu diumumkan kita bisa berangkat, saya langsung informasikan ke jamaah, semua siap. Alhamdulillah kita berangkat kemarin ya, seluruh Aceh saya yang pertama keberangkatan. Itu berapa jamaah yang sempat tertunda? Itu berapa jamaah yang berangkat? Itu kemarin sekitar 23 dari Dinas Pendidikan. Yang ditutup oleh pemerintah Saudi yang ketika jam 00 itu 23 jamaah. 23 dari dinas itu dari dinas provinsi. Kemudian kan ada yang bawa keluarga, itu sekitar 26 orang. Jadi 26 orang, alhamdulillah kita berangkat. Yang tadinya saya informasi juga kepada jamaah semua, jangan panik. Apalagi yang sudah tertunda kemarin. Ini memang rezeki saja kemarin. Alhamdulillah kita berangkat. Dan keberangkatan kita alhamdulillah lancar, walaupun kemarin itu ada 5 orang yang kena COVID. Jamaah dari saya jamaahnya. Itu di Surabaya. Karena kan untuk Medan pun saat itu tidak ada keberangkatan, ada cuma satu travel nggak salah saya waktu itu, Amira Mekah ya waktu itu nggak salah saya. Itu pun mereka bawa pengurus, kalau saya yang bawa jamaah kalau untuk Aceh saya. Kemudian kita berangkat lewat Surabaya. Dan alhamdulillah fasilitas yang diberikan kemarin luar biasa. Jadi walaupun kita dikontrol sama pemerintah, tapi jamaah pada senang semua. Oke. Baik, Bu Agustina, ini terkait tentang pandemi ya. Apa yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dengan masa pandemi ini? Sudah berjalan 2 tahun ya pandemi. Itu apa yang berbeda? Berbeda intinya kalau dulu kan kita bayar tiket, hotel udah bisa, udah berangkat. Tapi kalau sekarang kita harus vaksin. Kalau tidak ada vaksin Sinovac paling kurang, Sinovac 1 dan 2 itu paling kurang. Kalau masih 1 tidak bisa. Harus 2 Harus 2. Kemudian kalau bisa lagi mungkin ke depan kan kita mau ada booster ya di bulan Januari. Jadi kalau itu sudah bisa, segerakanlah untuk booster. Karena apalagi jamaah ke depan itu kita harus punya vaksin yang lengkap. Kalau memang belum pernah sama sekali, itu Moderna lah
Jadi Moderna 1, terus Moderna 2. Cukup 2 kali saja. Ini yang berangkat juga harus ada tes PCR lagi nggak? Iya, saya kalau kemarin itu sekitar hampir 6 kali lah. 6 kali kita pemeriksaan PCR saja. 6 kali. Kalau kemarin kita waktu berangkat itu 1 kali, berangkat Saudi 1 kali, di Madinah 1 kali. Ini pengalaman ya, karena cuma saya yang berangkat saat itu. Di Madinah 1 kali, dan di Mekah tidak ada, dan sampai pulang tidak ada pemeriksaan. Kapan ada lagi? Saat di Surabaya 2 kali. Nah, berarti saya 5 kali ya kemarin. Tapi kalau sekarang 6 kali. Karena saya dengar itu sebelum pulang di Arab Saudi, di Mekah sepertinya kita pakai PCR lagi. Itu kalau artinya PCR nggak cuma di dalam negeri ya, tapi juga di luar negeri ketika kita tes PCR lagi ya. Iya. Nah, itu biayanya nggak murah loh Bu. Iya benar. Sekarang ini kenapa ya harga umroh itu sangat mahal. Sekarang kadang ini seperti saya alami juga ya. Kenapa sih sangat mahal gitu? Kan dulu murah. Saya dulu pernah juga lah menjual yang harga-harga 20 sudah, walaupun ada paket-paketnya kan. Iya. Kalau sekarang tidak ada lagi yang harga 20. Sekarang harganya 30 ke atas. Artinya sebelum pandemi harga jamaah umroh untuk daftar umroh itu 20 juta ya sebelum pandemi. 25. Itu berapa hari di sana kira-kira Bu? Itu sudah 12 hari. Kemarin 12 terakhir hari. Kita 26.500 sudah tidurnya di Hilton. Itu ya, iya. Di hotel mewah. Tapi ya, kalau gitu sekarang kita 35 cukup nggak ya? Sampai sebegitu. Artinya membengkak karena pandemi. Pandemi tadi. Terus banyak yang harus kan harus ada asuransi. Iya. Asuransi COVID itu wajib. Kemarin itu kita ada juga asuransi. Ini kemarin kita bayar visa itu sekitar 600.000. Sekarang kita bayar visa 720 rial. Bayangkan itu 3 juta lebih. Jadi di situ aja sudah biayanya, sudah kosnya naik gitu. Oke. Belum yang lain. Dengan kapasitas misalnya kosnya 30 itu udah mengcover semuanya atau mungkin Ibu masih nombok atau seperti nombok. Nah, jadi itu gimana nih manajemen keuangannya? Itulah, jadi karena saya tidak bisa melihat contoh, karena saya yang menjadi contoh kan gitu. Karena saat keberangkatan kemarin di Januari, itu kan saya menjadi contoh orang lain juga. Jadi saat itu kan kita tidak tahu nih, kira-kira kita cukup nggak ya. Ternyata karena saya ada 5 orang yang kena COVID, kan nggak mungkin kita minta sama jemaah di jalan, ini harus bayar nih sekian gitu. Kan nggak mungkin. Artinya di cover semua sama perusahaan. Saya yang tanggung waktu itu, saya yang bayar semuanya untuk yang 5 orang yang kena COVID. Kemudian alhamdulillah lah jamaah semua berangkat. Yang kena COVID tadi itu tidak pulang, mereka langsung berangkat tanpa dikutip biaya. Sebentar, apapun. Tadi katanya ada jamaah yang COVID, tapi langsung berangkat. Kok bisa diberangkatkan padahal sudah positif COVID? Ya, gini, kan kita karantina tuh di Surabaya. Jadi jamaah kan berangkat nih yang tidak terkena COVID. Yang 5 lagi, mereka harus menjalani karantina itu sekitar 9 hari. Artinya setelah karantina mereka sudah bebas COVID ya? Iya, karantina bebas COVID. Baru bisa berangkat. Saya nggak bawa pulang lagi. Saya langsungkan aja berangkat. Kebetulan mereka langsung berangkat ke Madinah. Ya kalau yang rombongan pertama mereka kan Jeddah. Kalau Jeddah kan harus jalan 6 jam lagi naik bus. Sementara yang tadi yang 5 orang tadi kan kita digabungkan kan. Jemaah saya ada 5, jemaah yang lain. Kan kita waktu itu sangat sedikit waktu itu berangkat. Oke, baik pemirsa PHTM ya yang masih setia menemani PHTM, kita tahu ya saat kondisi COVID banyak travel di Indonesia ya, perusahaan travel yang gulung tikar. Nah, tapi kita melihat ini perusahaan Ibu kok masih bertahan ya. Apa nih secretnya, ada rahasianya nggak gitu? Ya, alhamdulillah lah kemarin saya senang juga ya jamaah bisa berangkat semua tanpa ada yang tinggal. Dan ini mungkin dinas mempercayai lagi saya, ya mungkin karena keberhasilan kemarin. Dan ini ada jamaah saya 65 orang. Itu pun dari dinas provinsi. Berarti notabennya itu banyak dari kelompok dinas, bukan masyarakat biasa? Kalau untuk selama COVID, sepertinya untuk rakyat biasa mungkin karena terlalu mahal. Iya. Jadi mungkin menunggu dulu. Nanti kalau saat murah baru kali ya. Tapi kalau dinas mereka kan sudah mengklopkan untuk biaya itu. Walaupun kalau sekarang ini kan ada
yang baru kan, peraturan Omikron. baru. Oh, iya. Kan ada Omikron. Jadi ini saya dengar juga di sosial media itu sampai 10 hari karantina. Sebenarnya kalau 10 hari jelas tidak cukup. Kalau kemarin kita karantina itu 3 hari waktu saat sebelum kita keberangkatan, tapi kenyataannya 5 hari. Nah, saya harus bayar lagi yang 2 hari. Nah, ini masalahnya adalah yang terjadi juga sama teman kita ya. Jadi berangkat dari luar negeri itu harus dikarantina di Wisma ya di Jakarta. Iya. Nah, itu membutuhkan biaya 8,5 juta, Bu. Ini apakah sudah mengcover itu semua atau belum? Itulah yang saya masih agak bingung sedikit ya. Karena ini kan hal baru loh. Bukan dari kemarin-kemarin. Jadi saya tidak memasukkan itu untuk kepulangan. Karena nggak ada gratis. Yang saya dengar informasi dari beberapa media tidak ada istilahnya karantina mandiri yang gratis ya untuk di Wisma Atlet, tapi harus mengutip biaya 8,5 juta. Itu paling murah. Paling murah seperti Paling itu. murah. Dan tapi Ibu tidak mengcover itu. Ini masalahnya seperti apa? Itulah. Jadi gini, saya karena ini kita bawa jamaah dan itu tamu-tamu Allah. Saya yakin, saya mohon juga lah, bukakan hati lah para petinggi-petinggi yang mungkin kalau untuk jalan-jalan ya hal wajar kalau 10 hari. Tapi kalau bisa untuk ibadah janganlah terlalu lama. Mungkin kalau 2-3 hari masih hal wajar. Tapi kalau 10 hari yang pertama biaya yang sangat membengkak, ya kan. Terus kayaknya terlalu lelah kita untuk 10 hari karantina. Ya mungkin ada kecualian untuk jamaah umroh untuk diberikan keringanan atau kita bisa karantina di rumah masing-masing. Baik Bu Agustina, jadi selama ini kan bertahan ya, meskipun pandemi perusahaan Ibu tetap bertahan dibandingkan banyak travel lain yang udah tutup. Ada nggak sih nih jamaah istilahnya memprotes, mendemo, Bu, kok bisa regulasinya berubah-ubah ya, atau kok bisa ditunda-tunda atau seperti apa? Atau ada hal yang memang menanggapi jamaah, aduh bikin kepala sakit gitu? Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada tuh yang datang ngomel-ngomel segala macam, nggak ada. Nggak ada merasa yang tertipu gitu ya, nggak ada ya? Malah ini alhamdulillah ini belum berangkat, di belakang sudah antri lagi. Kemarin saya jalan itu ada yang telepon saya, itu ada Kak Titi, ini ada 6 orang, ini ada 5, ini ada 2. Jadi saya bilang ini saya terima, tapi buatkan berkas saja, kasih ke saya. Kalau untuk biaya mungkin nanti harganya, bukan sekarang. Karena kaget juga saya terus terang untuk karantina 10 hari ini nggak pernah kebayangkan nama saya. Oke, baik Bu, ini Ibu merasa keberatan sih dengan regulasi Kemenak atau pemerintah terkait suka berubah-ubah nih aturan jamaah, itu gimana? Iya, jadi aturan dari pemerintah kan suka berubah-ubah. Tapi jamaah itu dia megang apa kata kita yang pertama, ya kan? Itu biasanya. Tapi karena ini masih belum tentu 10 hari itu apa iya kita karantina 10 atau tidak. Ini belum ada kepastian yang konkret. Jadi saya belum mau bilang ke jamaah. Jadi jangan cepat sekali jamaah stres. Jadi jamaah nggak perlu stres. Apapun itu, ini ibadah. Kita serahkan aja sama Allah. Pasti Allah akan bantu. Itu baik, aja. Untuk paketnya Bu, kira-kira mereka bisa nyicil atau memang langsung lunas nih ketika daftar umroh di perusahaan itu? Ya, kalau masih belum keberangkatan, biasanya saya tidak ada mematok berapa mereka harus kasih dulu. Ya mungkin kadang-kadang ada juga yang ini ya Kak Titin, saya ada uang 5 juta, saya DP dulu ya. Mungkin ada 2 juta ya Kak, saya DP dulu ya. Ada yang mencicil-cicil juga. Alhamdulillah banyak juga orang yang nggak mampu bisa ke Baitullah. Kalau kemarin sebelum pandemik, saya malah buat program umroh gratis untuk anak hafiz Quran, terus untuk tengku-tengku. Banyaklah orang-orang yang ke masjid. Saya lihat juga kriteria dari saya ya, untuk dosen-dosen saya, untuk teman-teman saya bekerja, itu biasa saya bagi. Insya Allah kemarin sudah berapa tahun berjalan, saya memberikan kepada umat juga. Jadi alhamdulillah jadi mungkin berkah berbagi, jadi nggak banyak masalah jadinya. Iya, ya, insya Allah bertahan. Gitu ya. Saya kebetulan kantor punya sendiri, ada 2 pintu di depan pesantren.
saya lihat banyak kemudahan-kemudahan Allah kasih kepada saya, jadi saya tidak usah stres. Kalau saya stres ya jemaah saya pasti stres kan. Tapi kalau ada jemaah saya kadang-kadang ada juga sih satu dua, aduh Kak Titin kita gimana nih, saya bawa tenang saja. Baik. Oke Bu, apa yang membedakan travel Ibu dengan travel yang lain seperti itu? Karena kan sesuatu tadi yang saya dapatkan adalah berbagi itu indah sehingga menjadi mudah. Nah, jadi apa yang membedakannya? Sebenarnya kita itu dalam merekrut jamaah ya, kita yang penting silaturahmi yang bagus. Sama jamaah tuh kita buat seperti saudara, jadi berkesan itu. Jadi selalu saya bimbing. Kalau dulu itu saya buat program untuk yang tua, bukan kita bisa masuk Ijir Ismail. Jadi saya berusaha semua jamaah harus bisa masuk Ijir Ismail. Gitu. Kalau sekarang kan sudah ditutup. Kalau dulu semua jamaah tuh saya gilir tuh saya bawa gitu. Udah harus ada trust Bu ya, karena kan banyak travel juga kayak travel bodong ya, maksudnya suka ngambil punya masyarakat tetapi nggak berangkat misalnya seperti itu. Kan banyak nih informasi-informasi di media kita lihat gitu ya. Jadi harus ada trust ya Bu ya, kepercayaan. Kepercayaan ya. Alhamdulillah sampai hari ini yang berangkat sama saya itu aja. Jadi ada yang berangkat setiap tahun, ada yang selang setahun gitu. Tapi memang demikian. Itu juga mengcover tentang maksudnya nggak cuma umroh tapi juga haji ya? Kalau haji itu ada juga di kita Haji Plus. Haji Plus. Jadi kalau haji reguler, walaupun ini pemerintah yang punya, saya biasanya kalau ada yang tanya saya arahkan juga. Ada juga sih yang nanya-nanya gimana. Nanti kan ada orang-orang bank yang biasanya kan juga Kak Titin bantuin kita dong kalau ada yang mau haji. Oh boleh. Ya kita kan sama-sama. Lebih umumnya ke umroh ya, bukan paling ke saya haji. bantu aja. Baik Bu, untuk terakhir mungkin ada yang mau disampaikan atau trik atau tips kepada masyarakat Aceh khususnya untuk daftar yang misalnya panik ya, biar jangan panik lagi karena terkait pandemi gitu kan, terkait tentang Omikron sehingga memang tertunda keberangkatannya untuk umroh. Silakan Bu, disampaikan ke masyarakat PHTM. Ya, jadi masyarakat nggak usah panik. Insya Allah kan tidak akan pernah, jangan dipikir nih terus begini-begini terus gitu kan. Pasti ada akhirnya nantinya. Jadi kita yang sudah mendaftar, kita sabar dulu. Karena yang pertama kita ada virus baru ini, Omikron. Tapi yang sudah mendaftar, kalau memang biaya yang sangat membengkak, ya kita tunggu dulu. Insya Allah ini sudah mulai membaik karena ini ada pemerintah kita sudah mulai hari ini itu ada yang keberangkatan ke Saudi. Jadi nggak usah pikir, insya Allah. Jadi ini ada pemerintah kita sudah mulai membuat tim keberangkatan. Jadi kita setelah mereka berangkat itu kita akan berangkat. Insya Allah semua akan bisa berangkat dan insya Allah nanti karantina kalau bisa khusus untuk umroh tidak ada karantina lagi. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan ada perhatian khusus pemerintah untuk jamaah umroh. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Agustina ya sudah hadir di PHTM untuk berbagi ya informasi terkait tentang jamaah umroh yang tertunda. Nah, bagi masyarakat yang memang masih belum bisa berangkat ya, artinya juga bukan tentang keberangkatan tapi juga bicara tentang kesabaran dan ujian pastinya. Baik, terima kasih, tetaplah setia menonton PHTM setiap hari Senin dan juga Kamis ya, dan jangan lupa like, subscribe, and share, dan juga kita menunggu komentar yang positif pastinya dengan akun asli. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.